Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis pilihan. Kemudian beliau memberikan penjelasan dan syarah setelahnya. Kita akan memasuki hadis Al-Haditsus Tsamin wal Ishrun, hadis ke-28. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai'im minad dulja." Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain beliau bersabda, wal qasda al qasda tablughu. Wal qasda al qasda tablughu. Sekarang kita baca terjemahannya. Inna dina yusrun, sesungguhnya aturan agama itu mudah. Wa la yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada orang yang terlalu berlebihan dalam masalah agama illa ghalabahu, kecuali dia akan terkalahkan. Dalam arti dia tidak akan bisa menjaga komitmen itu selamanya. Fasaddidu wa qaribu, maka bersikaplah ideal dan dekati yang ideal. Wa abshiru, dan berikanlah kabar baik, kabar gembira bagi masyarakat. Wasta'inu bil ghudwati war rauha, dan gunakanlah waktu pagi dan waktu sore untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah. Wa syai'im minad duljah, dan sebagian di waktu malam. Ad-duljah maknanya adalah al-lail, di waktu malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, wal qasda al qasda tablughu, bersikaplah sederhana, bersikaplah yang simpel, tablughu, kalian akan sampai. Baik, sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tapi sebelumnya boleh saya sebut bahwa hadis ini termasuk di antara hadis yang sangat menginspirasi bagi hidup saya. Dan saya mendapatkan hadis ini pertama kali, seingat saya, sekitar tahun 2006 atau 2005. Jadi mungkin kurang lebih antara 20 tahun yang lalu atau 19 tahun yang lalu. Walhamdulillah. Dalam sebuah kajian yang disampaikan di Masjid Al-Asri waktu itu. Dan pertama saya dengar, saya masih ingat-ingat terus. Maka saya masih bisa menentukan di titik mana saya mendengarkan hadis ini pertama kali. Di Masjid Al-Asri, Pogung Dalangan, Yogyakarta. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa. Sampai di sini Syekh Sa'di mengatakan, ma'a'dhama hadzal hadis, betapa mulianya dan agungnya hadis ini. Wa ajma'ahu lil khair wal wasaya an-nafi'ah, berisi banyak sekali pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Wal usulil jami'ah, dan berisi tentang aneka pesan prinsip. Al usul al jami'ah, pesan yang paling prinsip. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awalihi, di bagian awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan sebuah pondasi. Hadzal asal kabir, pondasi yang paling besar, pondasi yang paling utama. Faqala, beliau mengatakan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ay muyassarun musahhalun fi aqaidihi
wa akhlaqihi wa a'malihi. Agama itu mudah. Dimudahkan baik berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah akhlak, maupun yang berkaitan dengan masalah amalan. Wa fi af'alihi wa turukihi, baik berkaitan dengan perbuatan maupun meninggalkan sesuatu. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ilal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Karena akidah yang diajarkan dalam Islam, yang itu merupakan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, serta takdir baik maupun yang buruk. Hiyal aqaidus sahihah, itulah akidah yang lurus, allati tatma'innu lahal qulub, di mana hati itu bisa menjadi tenang. Wa tuwassilu muqtadiha ajalla ghayatin. Dan orang yang mengikuti akidah ini, maka akidah tersebut akan mengantarkan kepada tujuan yang tertinggi. Wa afdala matlubin, dan sesuatu yang paling afdal yang dicari oleh hamba. Wa akhlaqihi wa a'malihi akmalal akhlaq, baik akhlak maupun perbuatannya akan mengantarkan kepada akhlak yang paling terpuji. Wa aslahal a'mal, memperbaiki amal para hamba. Biha salahuddin wad dunya wal akhirah. Dengan akidah yang lurus ini akan didapatkan kebaikan dunia di akhirat, kebaikan agama dunia dan akhirat. Wa bi fawatiha yafutus salahu kulluhu, dan ketika akidah ini hilang, maka semua kebaikan akan hilang. Wa hiya kulluha muyassarah wa musahhalah, semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tashukku 'alaih. Setiap orang mampu untuk meyakininya. La tukallifuhu, tidak berat untuk meyakininya. Aqaiduhu sahihatun basitah, akidah yang benar, basitah, akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Taqbaluhal uqulus salimah, akal yang sehat bisa menerimanya. Wal fitrul mustaqimah, fitrah yang lurus juga bisa menerimanya. Wa faraiduhu ashalu syai'in, demikian pula aneka kewajiban syariat adalah kewajiban yang paling mudah. Baik. Jadi Nabi SAW ngasih pesan ke kita, Inna dina yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, isi agama ini apa saja, Pak? Secara garis besar kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama adalah amal batin. Isi agama ini adalah amal batin. Amal batin itu apa? Amalan yang berkaitan dengan ideologi. Ini berkaitan dengan ideologi. Berkaitan dengan keyakinan. Itulah amal batin. Sudah? Nah, amalan yang berkaitan dengan keyakinan, dalam Islam, keyakinan itu adalah iman. Ini adalah amal berupa iman. Iman kepada siapa? Iman terhadap 6 rukun iman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman adalah ketika engkau mengimani Allah, kemudian para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Baik. Sehingga amal batin bentuknya adalah iman. Bentuknya adalah 6 rukun iman. Selanjutnya, ideologi Islam sejalan dengan fitrah. Iman sejalan. Sejalan itu berarti tidak bertabrakan, linier. Saya sebut tidak bertabrakan.
dengan fitrah manusia. Yang namanya iman sejalan dengan fitrah manusia. Makanya tidak sulit untuk diyakini, karena sejalan dengan fitrah. Yang kedua, sejalan dengan akal sehat. Sehingga akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar, cara berlogika yang benar tidak akan kesulitan untuk menerima rukun iman itu. Sehingga orang meyakininya itu tidak sulit. Anda bisa bandingkan semua aliran sesat dan agama yang menyimpang, logika akidahnya itu bertabrakan dengan logika. Saya ulangi ya. Semua aliran yang sesat, agama yang menyimpang, keyakinannya bertabrakan dengan logika. Maka kenapa mereka bisa meyakini itu? Padahal itu tidak sejalan dengan logikanya. Itu diberontak mereka. Mereka berontak. Makanya banyak di antara mereka yang tidak tahan lama. Sehingga sebagai contoh, ada orang yang meyakini sesuatu, antara keyakinan A dengan keyakinan B itu bertabrakan. Sulit untuk kemudian disatukan. Misal, orang meyakini Allah punya anak. Itu kan sulit untuk diyakini. Kenapa kok sulit diyakini, Pak? Bagaimana orang bisa meyakini Allah punya anak? Berarti nanti akan ada tandingan Tuhan, sehingga keesaan Tuhan terganggu dalam masalah ini. Sebab yang namanya anak itu nanti akan memiliki kemiripan dan kesamaan dengan Tuhan. Ya, yang namanya anak kan punya kemiripan dan kesamaan dengan Bapa. Makanya ketika Nabi SAW berdebat dengan orang-orang Nasrani di daerah Najran yang datang ke Madinah, saat Nabi SAW mendebat mereka, beliau SAW menyampaikan, kalau Isa adalah anak Allah, yang namanya anak punya kemiripan dengan Bapa. Sebutkan contoh kemiripan Isa dengan Allah. Apakah Nabi Isa bisa menciptakan? Apakah Nabi Isa bisa memberi rizki? Apakah Nabi Isa bisa ini, bisa ini? Dan kalau Isa itu Tuhan, bagaimana mungkin dia akan disalib? Bagaimana dia kalah dengan orang yang menyalibnya? Kita tahu bahwasanya yang namanya hukuman salib itu termasuk di antara hukuman yang paling kejam dalam deretan-deretan hukuman yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana mungkin seorang Tuhan dihukum oleh hambanya, oleh makhluknya dengan cara disalib? Ini contoh satu. Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan kaumnya saat mereka berbuat syirik, maka pada waktu Ibrahim dituduh, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu pelaku yang menghancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun." Pelakunya yang paling besar itu, coba tanya sama mereka kalau mereka bisa berbicara. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Akhirnya mereka semua tertunduk. Bagaimana mereka akan ngajak bicara berhala-berhala itu? Lalu mereka mengatakan, laqad alimta annama ma haula yantikun. Wahai Ibrahim, bukankah kau tahu kalau mereka itu enggak bisa bicara? Nah, terus kenapa kalian sembah kalau enggak bisa bicara? Kenapa kalian yakini mereka itu bisa mengabulkan doa kalau mereka enggak bisa bicara? Sehingga akidah seperti ini akan sulit untuk diterima. Tidak sejalan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal yang sehat, bertentangan dengan logika yang sehat. Kami sulit untuk menerimanya. Contoh yang lain. Terjadilah perdebatan antara Abu Bakar al-Baqillani dengan salah seorang raja Nasrani. Jadi seorang raja Nasrani meminta kepada raja kaum muslimin, tolong kirimkan kepada kami ulama yang paling cerdas untuk kami ajak untuk diskusi. Maka sang raja mengirim Abu Bakar al-Baqillani. Sebelum beliau memasuki istana, Abu Bakar di-briefing dulu. Sang raja meminta agar Anda ketika menghadap raja, Anda harus rukuk di hadapannya.
rukuk menghormat, sebagaimana umumnya orang Nasrani rukuk menghormat kepada rajanya. Beliau menolak, saya nggak mau kalau kayak gitu. Akhirnya sang raja membuat makar. Pintu kerajaan dibuat kecil, sehingga siapapun yang masuk, dia harus masuk dalam keadaan rukuk. Karena pintunya dibuat kecil, dibuat pendek. Nah, ketika Imam Abu Bakar Al-Baqillani mau masuk, ternyata pintu kerajaan dibuat pendek. Beliau paham, ini pasti tipu muslihat sang raja. Akhirnya dipersilahkan, silakan tuan masuk. Apa yang beliau lakukan? Beliau masuk dengan berjalan mundur. Beliau masuk dengan jalan mundur. Yang penting kan masuk. Sekarang Anda bisa lihat, kira-kira apa yang pertama kali disaksikan oleh sang raja ketika Abu Bakar Al-Baqillani ini masuk dengan jalan mundur. Dah, begitu sudah sampai di dalam, raja ini emosi. Ini orang tidak hormat sekali. Ya boleh kita sebut kurang ajar di depan raja. Tapi karena ini tamu undangan, dia nggak bisa bersikap sesukanya. Berani mengganggu, menyakiti, wah itu bisa perang negara. Akhirnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani dibiarkan. Lalu setelah menghadap sang raja, di sebelahnya ada beberapa uskup. Ada raja, ada beberapa uskup, ada mungkin menteri-menteri yang lain, semuanya sudah lengkap di situ. Maka pertama kali Abu Bakar menyapa sang uskup. Wahai uskup, gimana kabar Anda? Gimana kabar anak dan istri Anda? Raja langsung emosi. Kamu ini kenapa? Apa kau nggak tahu kalau uskup ini adalah manusia suci yang dia tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak? Maka spontan Abu Bakar Al-Baqillani langsung mengatakan, kau sucikan uskup kalian, di mana mereka tidak boleh punya istri dan anak. Sementara kalian sendiri mengatakan Allah punya anak. Nah, satu poin ya. Sehingga di mana akal sehat kalian? Kalian mengatakan uskup tidak boleh punya anak karena dia manusia suci, tapi kalian sendiri mengatakan Allah punya istri dan punya anak. Jadi mereka mensucikan uskup, tapi mengotori nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sang raja tanya, bagaimana dengan nabi kamu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia pernah berperang? Naam, pernah. Apakah dia pernah perang di depan? Naam, iya pernah. Apakah dia pernah menang ketika perang? Iya, dia pernah menang ketika perang. Apakah dia pernah kalah ketika perang? Lalu jawab oleh Abu Bakar Al-Baqillani, naam, iya, dia pernah kalah dalam perang. Nah, sang raja merasa sombong dan mengatakan, bagaimana Nabi kok kalah ketika perang? Nabi kok kalah ketika perang? Apa jawab Abu Bakar Al-Baqillani? Wal ilahu yuslab. Bagaimana ada Tuhan kok disalib? Tuhan kok disalib? Nah, Tuhan lebih berkuasa daripada Nabi. Kenapa dia disalib? Nah, itu contoh bahwa akidah yang menyimpang, akidah yang sesat pasti akan bertentangan dengan logika sehat, bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga orang gak bisa meyakininya dengan nyaman tuh gak bisa. Saat dipaksakan untuk masuk ke dalam batin, dipaksakan untuk masuk ke dalam hati, itu sulit, sebab bertentangan dengan fitrah. Tapi kita meyakini Allah Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak punya orang tua. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki. Mudah bagi kita untuk meyakininya. Dan karena keyakinan itu sejalan dengan fitrah, sejalan dengan akal sehat, maka menenangkan. Keyakinan itu menenteramkan. Demikianlah mudahnya akidah Islam. Anda bisa bandingkan dengan yang lain. Contoh yang lain, Pak.
orang-orang musyrikin misalnya. Percaya dengan dewa-dewa, di sini ada dewa ini, di sini ada dewa ini, di sini ada dewa ini. Ada banyak dewa. Baik, kita tanya. Dalam satu pulau kamu itu ada berapa dewa? Yang katanya di pulau itu ada banyak dewa. Oh, di sini ada banyak dewa. Terus dewa itu siapa saja? Oh, ini ada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Banyak sekali. Itu kira-kira dewanya apa enggak berantem itu? Antara satu dewa dengan dewa yang lain. Saking banyaknya dewa. Lalu di pulau yang lain ada dewa apa? Tidak tahu kita. Adanya cuma di pulau ini. Sehingga hanya di pulau tertentu yang ada dewa, di pulau yang lain tidak ada keterangan tentang dewa. Kita meyakini itu susah. Itu kalau dewanya, karena kan banyak dewa, berantem gimana itu? Ya, rusak ini kehidupan dunia. Ya kayak misalnya Anda bisa bayangin ya. Ketika ini dan ini punya kuasa, tapi tiba-tiba saling rebutan kuasanya. Oh enggak, dewa tidak akan berantem. Mereka satu visi, mereka satu misi. Ya pertanyaannya, yang jumlahnya banyak ini, yang menciptakan siapa? Ada dewa tertinggi. Terus fungsi dewa ini apa? Dia diatur sama dewa tertinggi misalnya. Lalu, seharusnya kita beribadah kepada dewa tertinggi atau dewa-dewa yang rendah ini? Bingung nanti. Nah, karena tidak sejalan dengan logika sehat, tidak sejalan dengan akal sehat, dengan fitrah manusia, mau diyakini itu sulit. Demikianlah pengaruh akidah yang menyimpang. Tidak sejalan dengan fitrah itu akan sulit untuk diyakini. Ada satu teman ya, seorang teman bercerita. Teman saya ini alumni Madinah. Dan S1-nya di Madinah, kalau S2, S3-nya nampaknya di luar Madinah. Dan sekarang beliau sudah doktor. Beliau sempat bercerita, beliau pernah mendampingi tamu dari luar negeri, dari Arab kalau tidak salah. Kemudian keliling-keliling di pulau tersebut, sampai akhirnya ditangkap sama petugas. Bapak tidak boleh jadi guide kecuali punya lisensi. Ya, akhirnya terpaksa beliau harus melepas tamu itu, tidak bisa menjadi guide. Karena syarat untuk jadi guide harus punya lisensi. Lalu beliau tanya, caranya gimana untuk bisa dapat lisensi? Oh, Bapak harus ikut pelatihan lisensi. Ada pelatihan, kemudian ada ujian, nanti baru dapat lisensi. Siap ikut. Beliau ikut. Nah, salah satu di antara materi dalam pelatihan itu, di samping materi tentang budaya, materi tentang wilayah, materi tentang kondisi geografis, termasuk juga materi tentang ideologi. Ideologi yang diyakini di tempat itu. Yang ngajar siapa? Tokoh agama di tempat itu. Nah, tokoh agama ini nulis buku yang isinya adalah daftar dewa-dewa yang ada di pulau itu. Nah, akhirnya tugas dari yang ikut lisensi banyak ya. Yang ikut ujian lisensi ini banyak. Ada sekian orang dalam satu angkatan. Lalu tokoh agama ini memberi tugas. Besok kita akan ujian. Silahkan kalian pelajari. Ini modul yang sudah saya siapkan. Modul itu isinya dewa-dewa. Kalau nggak salah kata beliau modulnya itu 40 halaman. Diringkas oleh teman saya ini jadi 10 halaman. Diringkas. 10 halaman ini penjelasan tentang dewa-dewa. Jadi di sini ada dewa, di sini ada dewa dan seterusnya. Sudah? Dihafalkan. Masya Allah. Sampai beliau ketika cerita itu, saya diketawain sama istri saya. Lulusan Madinah ngapalin dewa-dewa. Itu dihafalin. Setelah hafal, besok ujian. Ketika ujian, beliau yang pertama kali selesai. Dan jawabannya benar. Ya. Akhirnya bikin orang kaget. Loh, Anda ini kan orang Muslim. Tapi kenapa kok bisa paham tentang dewa-dewa ini? Dia, saya kan disediakan modul. Kok Anda bisa hafal? Jangankan cuma 40 halaman. Sekian ribu halaman kami hafal. Maksudnya adalah Al-Quran.
Jangankan cuman yang 40 halaman. Kami hafal yang sekian ribu halaman. Ya? Lalu dinyatakan lulus. Beliau dinyatakan lulus dan dapat lisensi. Baik. Lalu beliau memberanikan diri untuk tanya kepada tokoh agama tadi. Saya boleh tanya sesuatu. Apa? Tapi syaratnya satu, saya dinyatakan lulus ya. Iya, Anda ini lulus. Anda lulus, berhak dapat lisensi. Baik, saya cuma tanya satu. Saya sudah baca modul Anda yang jumlahnya 40 halaman ini. Dari pertama sampai terakhir nggak ada referensi. Dari pertama sampai terakhir itu nggak ada referensi. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir nggak ada referensi. Semuanya cuma konon katanya. Di daerah ini konon katanya dulu ada kayak gini, terus jadi dewa. Di daerah ini konon katanya ada ini, terus jadi dewa. Jadi berawal dari konon katanya, lalu orang yang meninggal di situ jadi dewa. Ini referensinya di mana? Kok semuanya konon katanya? Tapi diyakini. Coba bayangin. Sesuatu yang sifatnya fiktif, mungkin seperti yang kita dengar cerita-cerita wayang, tapi diyakini. Bisa nggak itu masuk di logika? Apakah sejalan dengan fitrah manusia? Sulit. Kita disuruh meyakini itu, saya nggak sanggup saya meyakini ini. Coba kamu baca, yakini itu. Ini nih, modul tentang dewa-dewa. Kalau kau yakin, saya bayar sekian. Kita baca. Saya kok nggak bisa yakin ya? Nggak bisa yakin. Nggak bisa memang meyakini itu. Kenapa nggak bisa yakin? Karena fitrah kita yang masih lurus sulit untuk meyakini itu. Kecuali kalau fitrahnya menyimpang, orang akan bisa meyakininya. Baik, dan masih banyak yang lainnya. Makanya semua keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang tersesat, dia tidak akan pernah bisa diterima dengan baik oleh manusia, sebab bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah ajarkan kepada kita 6 rukun Islam, 6 rukun iman, ya. Sehingga dengan itu apa yang kita yakini semuanya sejalan dengan fitrah, sejalan dengan akidah yang kita punya. Baik. Ini amal batin. Kemudian yang kedua, isi dari agama adalah amal lahir. Ya. Amal lahiriah. Amal lahir sebagaimana namanya, ya, ini berkaitan dengan gerakan lisan dan badan. Itulah amal lahir. Gerakan lisan dan badan. Baik. Nah, amal lahir ini ada 2. Yang pertama berupa ketaatan terhadap aturan. Aturan ini isinya ya halal haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, dan seterusnya. Sehingga amal lahir salah satunya adalah bentuknya ketaatan terhadap aturan. Maka dalam ketaatan terhadap aturan, seseorang akan mengikuti mana yang wajib, mana yang sunnah, kemudian ada yang mubah, lalu ada yang makruh, dan ada yang haram. Ini ketaatan terhadap aturan. Sudah? Sehingga yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia amalkan. Yang wajib tidak pernah ditinggalkan, yang sunnah mungkin sesekali ditinggalkan. Yang mubah kadang dia ambil, kadang tidak, sifatnya pilihan. Yang makruh dia tinggalkan, lebih ditekankan lagi yang haram. Itulah ketaatan terhadap aturan. Baik. Lalu amal lahir yang kedua adalah aktivitas ibadah atau ritual ibadah. Aktivitas ritual ibadah.
Aktivitas ritual ibadah bisa gerakan badan atau ucapan lisan. Baik. Dan semua ini tidak ada yang sulit. Semua ini tidak ada yang sulit. Sehingga sebutkan contoh gerakan dalam ibadah di agama kita yang sulit untuk dilakukan, kecuali bagi mereka yang masih sehat walafiat. Ada, Pak. Apa itu? Ruku. Kan ada orang yang sakit pinggangnya, sakit pinggulnya, sehingga dia nggak bisa ruku. Ya kalaupun nggak bisa ruku, dia bisa duduk. Sehingga ruku sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia bisa baringan. Sehingga dia sujud ruku sambil baringan. Sehingga aktivitas ritual ibadah maupun aturannya itu adalah mudah. Dalam arti di sini kemudahan syariat, kemudahan syariat itu ada yang bentuknya apa? Kemudahan syariat bentuknya. Kemudahan syariat bisa bentuknya mudah dipahami. Yang kedua, mudah diamalkan. Yang ketiga, ada toleransi. Ada toleransi bagi yang tidak mampu. Ada toleransi bagi yang tidak mampu. Baik. Sehingga kalaupun misalnya ada orang nggak bisa puasa, Anda bisa tidak puasa tapi ganti dengan fidyah. Ada toleransi bagi yang tidak mampu. Sehingga di situ ada kafarah, ada fidyah dan seterusnya. Agar manusia ketika dia beramal dan dia tidak mampu, maka dia tetap bisa punya alternatif. Dengan demikian, agama ini adalah agama yang sangat mudah. Wallahu a'lam. Nah, sehingga kalau ada orang yang berkomentar bahwa menjadi muslim itu rumit, sulit dan seterusnya, itu suudzon kepada syariat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ad-dinu yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa contoh. Amma shalawatul khams. Salat 5 waktu. Fa innaha tatakarraru kulla yaumin wa lailah khamsa marratin fi awqatin munasibatin laha. Salat 5 waktu itu berulang sehari semalam sebanyak 5 kali salat. Dan semua di waktu-waktu yang sesuai. Wa tutimmal latif al-khabir suhulatuha biijabil jamaah wal ijtima' laha. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kemudahan salat dengan Allah wajibkan berjamaah. Fa innal ijtima'a fil ibadat minal mansyatat wal musahalat. Karena kumpul ketika ibadah termasuk di antara yang bisa membuat orang itu jadi semakin rajin, ya, dan memudahkan ibadahnya. Wa rattaba 'alaiha min khairid din wa salahid dunya. Ditambah lagi ini akan mengantarkan kepada kebaikan agama dan salahid dunya, kebaikan, salahil iman, kebaikan iman. Pahala Allah al-ajil yang disegerakan, wal ajil yang ditunda, ma yujibu lil mu'min ayyastahilaha. Maka ini akan mengharuskan seorang mukmin ayyastahilaha, untuk memindahkannya. Wa yahmadullah ala fardihi laha alal ibad. Dia layak untuk memuji Allah disebabkan karena Allah memberikan kewajiban baginya. Id la ghina lahum anha, karena banyak orang yang sebenarnya sangat membutuhkannya tapi mereka tidak merasa. Wallahu alam. Masih cukup panjang tentang hadis ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pengantar yang bermanfaat. InsyaAllah tentang rukun Islam akan kita coba jelaskan ulang atau kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk ilmu dan nasihat-nasihatnya.
Mungkin bagi teman-teman yang Afwan, Ustadz, ada sesi tanya jawab Ustadz sampai jam berapa? Insya Allah. Tapi mohon ditunggu. Mungkin sampai jam 9 kurang 5 insya Allah. Oh, baik, ya, baik, alhamdulillah. Ya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan berkenaan dengan materi bisa disampaikan secara langsung, secara singkat, ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Mungkin 2 pertanyaan mungkin ya. Kita coba. Ya, silakan. Baik, mungkin bila belum ada, saya izin bertanya Ustadz berkenaan dengan akidah tadi. Jika seseorang itu masih memiliki akidah lurus, maka itu tidak akan bertentangan dengan akal, dengan dengan naluri. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkenaan dengan akidah, kan sekarang banyak kita tahu bahwa misalkan seperti Allah itu di mana. Itu kalau anak kecil ataupun anak yang masih benar-benar lurus, dia akan mengangkat ke atas gitu Ustadz tangannya atau kepalanya mendongakkan ke atas. Tapi apa ya, maksud saya kalau orang yang sudah ilmunya sudah banyak, tapi kenapa ya Ustadz malah banyak keblingernya? Padahal itu kan sesuatu yang sangat simpel gitu Ustadz. Baik. Coba begini ya. Masing-masing orang diberi oleh Allah kelebihan. Ada kelebihan fisik, ada juga kelebihan akal. Dan kelebihan-kelebihan itu ada yang dimanfaatkan untuk hal yang benar, ada yang dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar. Itu dulu. Baik. Sebagai contoh, kita punya kelebihan fisik. Sehingga dengan kelebihan fisik kita ini, kita bisa ngangkat batu, kita bisa ngangkat tas, kita bisa ngangkat sesuatu. Sudah? Sekarang, apa yang akan terjadi kalau fisik manusia ini dipakai ngangkat gunung? Atau dipakai ngangkat batu besar? Dipakai ngangkat kontainer? Ya enggak kuat. Kalau enggak kuat tapi dipaksakan, sakit. Sehingga misalnya saya diminta untuk ngangkat beton sebesar meja ini. Saya tidak kuat. Maka saya akan sakit. Sudah? Tapi ada sebagian orang yang pengen menunjukkan itu biar fisiknya kelihatan hebat, kelihatan kuat, badannya patok gitu ya. Tangannya gede misalnya. Akhirnya dia gunakan fisiknya hanya untuk itu. Dia gunakan fisiknya capek di bagian itu. Dan ada yang bertahan, lama-lama ada yang rusak. Baik. Di saat yang sama, ada orang yang fisiknya biasa saja. Dan dia manfaatkan sesuai dengan kemampuannya. Dia angkat-angkat yang ringan saja, yang mampu diangkat, dia angkat. Kalaupun berat, dia angkat bareng-bareng dengan orang lain, agar tidak terlalu melelahkan bagi dirinya. Sudah? Ya mungkin badannya tidak seberotot yang lain, tapi dia tidak perlu harus buang-buang waktu, tidak perlu harus buang-buang tenaga, bahkan sampai harus rasa sakit dulu. Kadang orang kalau sering angkat kan badannya sakit semua. Nah, dia tidak perlu seperti itu. Ya sudah semampunya saja. Dia bisa hidup rileks. Sudah? Akal juga sama. Semua akal mengakui kalau akal itu terbatas. Saya ulangi ya. Akal kita mengakui kalau akal itu terbatas. Paham maksudnya? Sehingga tidak ada akal yang mengatakan kalau akal tidak terbatas. Siapa yang merasa bahwasanya akalnya tidak terbatas, dia tidak berakal. Karena akal itu terbatas. Semua orang yang berakal, sepintar apapun orang, dia mengakui kalau akalnya terbatas. Karena itu, akal yang sifatnya terbatas ini, ketika dia berpikir, itu bertahap. Ketika dia diajak untuk berpikir, bertahap. Anggaplah misalnya, orang yang paling cerdas, orang-orang barat, masa silam yang sering dianggap IQ-nya paling tinggi, misalnya Einstein atau siapa lagi, Newton atau Thomas Alva Edison atau yang lainnya, tokoh-tokoh dalam dunia fisika. Jadi yang dianggap sebagai orang cerdas itu tokoh di dunia fisika, bukan tokoh di dunia politik.
Walaupun mungkin orang politik lebih pintar ngomong. Meskipun orang cerdas di dunia fisika dikendalikan oleh orang politik. Sehingga ada beberapa di antara ilmuwan seperti Tesla dan yang lainnya yang karyanya ternyata dipersekusi oleh negara. Sehingga orang politik mengendalikan karya orang yang punya karya dalam dunia fisika. Karena mereka bukan politikus, mereka ilmuwan. Taib. Nah, kenyataannya akal ketika diajak berpikir itu bertahap. Sehingga orang yang punya kemampuan untuk mengerjakan kalkulus 3 misalnya dengan sangat cepat, atau dia mengerjakan soal kimia atau soal fisika yang rumit dengan sangat cepat, saya bisa menyelesaikan ini dengan sangat cepat. Baik, berikan kasus kamu kepada anak kecil yang logikanya nggak sampai di situ. Nanti dia bingung, gimana cara menyelesaikannya? Saya nggak tahu. Akhirnya dia tinggalkan. Karena dia tidak punya kemampuan sampai di situ. Bisa dipahami insya Allah? Nah, kurang lebih kondisi orang ketika berpikir juga seperti itu. Ada orang yang secara sengaja memikirkan yang nggak perlu dipikirkan. Ya, bisa jadi karena dorongan hawa nafsunya biar kelihatan pinter, biar kelihatan cerdas, biar kelihatan hebat secara logikanya. Akhirnya dia memikirkan apa yang tidak perlu dia pikirkan. Maka Anda boleh sebut keblinger-keblinger tadi, karena dia menggunakan akalnya untuk sesuatu yang tidak perlu, bahkan merusak akalnya. Contohnya pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran yang katanya itu adalah pembaharuan, memberi kebebasan bagi akal untuk berpikir apapun, dan seterusnya. Sudah? Yang sebenarnya itu juga nggak rumit bagi siapapun. Si A juga bisa, si B bisa, kita bisa. Cuman masalahnya kita nggak mau di area situ. Saya tinggalkan pikiran seperti itu. Misalnya orang berpikir, coba saya menguji kalian yang beriman kepada Allah. Apakah benar Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, kita akan mengatakan, iya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, pertanyaannya sekarang, orang liberal ini tanya, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak kuasa untuk mengangkatnya? Nah, ini kan pertanyaan jebakan ya. Kalau kita mengatakan tidak bisa, loh katanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita mengatakan bisa Allah menciptakan itu. Nah, terus kenapa Allah sendiri nggak bisa mengangkatnya? Berarti Allah tidak kuasa untuk mengangkatnya. Nah, paham ya? Pertanyaannya, kau gunakan akal untuk mikir seperti itu, manfaatnya apa? Loh, kita kan punya kebebasan untuk berpikir. Nggak sulit untuk berpikir seperti itu. Saya juga bisa berpikir seperti itu. Cuman masalahnya, saya nggak mau menggunakan pikiran kayak gitu. Itu seperti orang menggunakan badannya untuk ngangkat-ngangkat beban yang tidak ada manfaatnya. Dia hanya bisa dapat capek, tapi dia nggak dapat apa-apa. Sehingga ada orang yang keblinger seperti itu karena pengaruh hawa nafsu. Ya, sedikit banyak saya dulu sempat berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Pada awal-awal kuliah dan bahkan sebelum kuliah, waktu masih SMA, saya termasuk di antara orang yang senang dengan pemikiran liberal. Sehingga beberapa buku bacaan saya, ya, itu buku-buku filsafat, buku-buku orang liberal, dan hawa nafsu yang ada dalam hati saya ketika itu adalah dorongan agar kau terlihat pintar di depan orang. Sehingga kau bicara sesuatu yang tinggi-tinggi, yang ya pakai bahasa isasi sampai terasi dan sebagainya, biar kelihatan pintar. Ya memang ada pengaruhnya ketika kita bicara di depan umum, seolah-olah kita bisa menyampaikan teori A, teori B. Padahal itu, ya bolehkah saya sebut, ngedabrus semua. Dopos, bahasa Indonesianya itu omong kosong semua. Omong kosong itu bahasa Malaysianya apa? Omong doang. Bicara yang gak ada arti.
nggak ada makna. Nah, ada orang yang sengaja jadi korban seperti itu. Kita alhamdulillah nggak mau yang kayak gitu. Maka bukan karena masalah pintar dan tidak pintar. Pintar dan tidak pintar itu sebenarnya sifatnya relatif. Tapi masalahnya dia pakai akalnya kemana? Dia pakai akalnya ke sini, dia pakai akalnya ke situ. Petani menggunakan fisiknya untuk mencangkul, untuk bertani. Binaragawan dia menggunakan fisiknya untuk angkat-angkat beban, cuman angkat beban aja. Yang itu nggak ada nilai ekonomis angkat depannya, angkat bebannya. Beda kalau kuli angkat beban itu ada nilai ekonomis. Apa nilainya, Pak? Dia memindahkan beras dari satu tempat ke tempat yang lain dapat duit. Baik. Namun seperti inilah yang terjadi kalau kemudian orang menggunakan akalnya melewati batas, yang ada adalah kelelahan, capek, sementara dia nggak dapat apa-apa. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz untuk nasihatnya. Mungkin satu lagi jika ada, silahkan teman-teman. Ya, alhamdulillah nampaknya sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Baik, Mungkin sebelum ditutup, nasihat bagi kami Ustadz. kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kita komunitas yang baik, kemudian pembimbing agama yang baik, boleh saya sebut guru yang baik. Di saat yang sama masih banyak orang yang dia menggunakan akal, menggunakan atau memiliki akidah, belajar dan seterusnya, tapi karena pembimbingnya kurang baik, akhirnya dia dipilihkan hal-hal yang tidak penting bagi hidupnya. Suruh mikir A, mikir B, mikir C, ini ngapain dipikirin kayak gini? Ya. Terutama mohon maaf ya, untuk keyakinan filsafat, akidah-akidah yang diwarnai dengan ilmu pemikiran, tapi terlalu berlebihan. Yang kita nggak butuh, itu tidak akan membuat kau membuat kau masuk ke dalam surga atau mengantarkanmu untuk semakin bertakwa kepada Allah. Karena kenyataannya justru ujung-ujungnya adalah meragukan kuasa Allah. Ya walaupun menjawab itu tidak sulit. Menjawab pertanyaan tadi, apakah Allah Maha Kuasa untuk bisa menciptakan makhluk yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Menjawab itu nggak sulit. Cuman ngapain kita mikir di situ? Nggak perlu. Ujung dari akhir tujuan kita adalah masuk surga. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita untuk berpikir yang terlalu berlebihan ketika ingin mendapatkan surga. Demikian pula kita tidak diajari untuk beramal terlalu berlebihan untuk mendapatkan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan yang lurus, tunjukkan kita ke dalam jalan yang lurus sehingga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita menuju surga. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk materinya, untuk nasihat-nasihatnya.